Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan pembahasan atau kembali memulai pengajian rutin dari tafsir. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada hari ini atau malam ini kita mulai pembahasan dari ayat yang ke-31 dari surah Yunus, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Allah SWT mengatakan, katakanlah, siapakah yang memberikan kepada kalian rezeki yang Allah turunkan dari langit dan juga Allah keluarkan dari bumi? Dan siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan yang Allah berikan kepada manusia? Dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan mengatakan Allah. Maka katakanlah, kenapa mereka tidak bertakwa kepadanya? Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam ayat yang mulia ini, ayat yang ke-31 dari surah Yunus, di mana Allah SWT masih menceritakan dan menyebutkan tentang rububiyah Allah SWT dan mengingatkan kepada orang-orang musyrik kafir Quraisy ketika itu, mengingatkan mereka akan rububiyah Allah SWT, yang mana rububiyah tersebut yastalzim al-uluhiyah, yaitu melazimkan atau konsekuensinya adalah untuk beribadah hanya kepada Allah. Di mana Allah SWT mengatakan, Allah SWT menyuruh Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang musyrik tersebut dengan mengatakan, Qul, katakan wahai Muhammad, kepada orang-orang kafir Quraisy Makkah ketika itu, siapakah yang memberikan kepada mereka? Siapakah yang memberikan kepada mereka rezeki? Minas sama, yang turun dari langit, maksudnya yang menurunkan hujan. Siapa? Dan juga memberikan rezeki dari bumi, di mana Allah SWT menumbuhkan dari bumi tanaman, buah-buahan, yang dengan itu mereka makan dan minum. Dan juga siapa yang memiliki as-sam'a wal basar, pendengaran dan penglihatan? Maksudnya siapa yang memberikan kepada kalian pendengaran dan penglihatan? Anda bisa melihat,
Anda bisa mendengar, siapa yang memberikan hal itu? Maka ini sebuah pertanyaan kepada orang-orang musyrik. Karena pertanyaan ini adalah, kata para ulama, lit taqrir, untuk menyadarkan mereka, mengingatkan mereka agar mereka mengakui bahwasanya Allah SWT yang memberikan rezeki, yang memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Sebagai contoh yaitu mengeluarkan yang hidup dari yang mati, telur melahirkan yang hidup, telur itu mati, kemudian melahirkan anak. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Sebaliknya, ayam bertelur, ayam hidup, dia mengeluarkan yang mati, yaitu telurnya mati. Dan yang semisal dengan itu hanya contoh. Dan itu tentunya banyak di dunia ini yang kita mungkin nggak tahu. Nggak semuanya kita mengetahui. Allah SWT mengatakan, wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Wa may yudabbiru amr, dan siapa yang mengatur segala urusan. Allah SWT mengatur segala urusan di dunia ini. Termasuk Allah SWT mengatur bagaimana pertukaran siang dan malam. Bagaimana Allah SWT mengatur peredaran matahari, bulan, bintang, dan seterusnya. Bagaimana Allah SWT mengatur segala yang terjadi di alam ini. Maka mereka, orang-orang musyrik, akan mengatakan fasayaquluna Allah. Maka mereka pasti akan mengatakan Allah. Jadi orang-orang musyrik Mekah sudah mengakui rububiyah Allah SWT. Bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang beri rezeki. Allah mengatakan fasayaquluna Allah. Mereka akan mengatakan, siapa mereka? Orang-orang musyrik Mekah yang Nabi mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada Islam. Yang kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang memberikan rezeki, siapa yang memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, mereka akan mengatakan Allah. Di mana orang-orang musyrik tersebut mengakui rububiyah Allah SWT, mengakui perbuatan Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menetapkan. Tetapi dengan mereka beriman akan hal tersebut, mereka beriman, yakin Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menciptakan alam ini, Allah yang beri rezeki. Itu justru mereka didakwahi oleh Nabi untuk masuk ke dalam Islam. Berarti mereka belum masuk Islam. Kalau mereka baru meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang beri rezeki, maka berarti seseorang yang mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan dia, Allah yang beri rezeki, Allah yang mengatur alam ini, itu belum membuat dia masuk ke dalam Islam. Karena orang kafir Quraisy juga mengakui hal tersebut. Tapi justru mereka didakwahi oleh Nabi, bahkan mereka diperangi oleh Nabi karena mereka tidak mengakui tauhid selanjutnya, yaitu uluhiyah atau tauhid ibadah. Karena memang tauhid rububiyah, yaitu pengakuan bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang beri rezeki, itu adalah fitrah sebenarnya. Allah SWT memberikan fitrah kepada manusia, seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk, untuk mengenal Allah. Secara fitrah manusia, bahkan seluruh makhluk, hewan, itu mengakui Allah SWT yang menciptakan, Allah yang beri rezeki, Allah yang mengatur. Seluruh makhluk mengetahui itu, termasuk manusia.
Walaupun ada di antara manusia yang mereka tidak percaya kepada Tuhan katanya. Tidak percaya kepada Sang Pencipta. Itu hanya pengakuan di lisan. Tapi hati kecil mereka mengakui akan adanya yang menciptakan. Karena itu secara fitrah. Secara fitrah manusia diberikan oleh Allah SWT insting untuk mengenal Allah. Allah yang menciptakan. Ada yang menciptakan. Enggak mungkin terjadi begitu saja. Enggak mungkin terlahir begitu saja. Begitu juga secara akal yang sehat. Jadi orang kalau dia akalnya sehat, dia pasti mengakui akan adanya Sang Pencipta. Kalau kita mendengar orang hari ini mengatakan bahwasanya meja ini misalnya tercipta begitu saja, gimana kira-kira? Ada begitu saja dia. Kita katakan itu enggak waras itu orang. Kenapa? Meja ini pasti ada yang membuatnya. Mikrofon ini ada begitu saja. Simsalabin aja. Kita katakan itu enggak mungkin. Itu orang enggak waras itu. Masjid ini ada begitu saja. Enggak mungkin. Secara akal sehat pasti ada yang menciptakan. Bagaimana dengan alam semesta ini? Yang menciptakan dunia ini, yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan laut, gunung, bulan dan bintang, matahari yang besar. Kemudian mereka mengatakan enggak ada yang menciptakan. Kita ada begitu saja. Alam ini ada secara kebetulan saja. Itu orang enggak waras. Enggak sehat akalnya. Karena secara akal menunjukkan apa? Bahwasanya makhluk pasti ada yang menciptakan dia. Itu secara akal. Dan itu Allah SWT ingatkan dalam Al-Quran. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, apakah mereka tidak berpikir, tidak mentadaburi, memahami. Maka orang-orang kafir Quraisy mereka mengetahui Allah SWT yang menciptakan. Bahkan iblis sendiri mengakui dia diciptakan. Dia sendiri mengatakan apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau telah menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia Adam dari tanah. Iblis tahu, mengakui Allah menciptakan dia. Iblis hanya tahu dia itu makhluk yang diciptakan. Kalau ada orang hari ini mengatakan enggak ada Tuhan, enggak ada yang menciptakan, enggak ada Sang Pencipta, berarti dia lebih jelek daripada iblis. Termasuk Fir'aun yang dia mengaku sebagai Tuhan, dia mengakui secara hatinya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa, kata Allah SWT. Wajahadu biha, dia juhud, mengingkari dengan lisannya orang Fir'aun, enggak ada Tuhan, akulah Tuhan kalian. Tapi wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Tapi hatinya meyakini sebenarnya. Dan itu bisa dilihat ketika dia ditenggelamkan oleh Allah SWT di Laut Merah. Yang nanti akan diceritakan oleh Allah SWT di akhir surah Yunus ini. Bahwasanya Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di laut, kemudian dia mengatakan, amantu billadzi amanat bihi bani Israil wa ana minal muslimin. Saya beriman dengan sesuatu yang beriman dengannya Bani Israel. Aku beriman dengan Tuhannya Bani Israel, kata. Itu keluar pengakuan dari hatinya yang paling dalam. Dia mengakui. Maka secara insting manusia mengetahui akan adanya Sang Pencipta. Maka di sini Allah SWT mengingatkan. Kemudian Allah SWT menutup ayat ini dengan mengatakan faqul afala tattaqun. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Artinya tidakkah kalian beribadah hanya kepada Allah? Kalau kalian mengakui, mengetahui bahwasanya yang memberikan kalian rezeki,
memberikan penglihatan, pendengaran, yang mengatur alam ini semua adalah Allah. Kenapa kalian tidak beribadah kepadanya? Kenapa kalian tidak taat dan patuh kepadanya? Kenapa kalian tidak tunduk dan merendahkan diri kepadanya? Qul afala tattaqun? Tidakkah kalian bertakwa kepadanya dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya? Dengan tunduk dan patuh kepadanya. Ini yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya tauhid rububiyah itu konsekuensinya tauhid uluhiyah. Artinya seorang yang dia mengakui bahwasanya Allah SWT saja yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang beri rezeki, maka konsekuensinya dia juga harus mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Karena secara akal juga bertentangan ketika seorang dia mengakui yang menciptakan hanya Allah, tapi dia ketika beribadah tidak mengakui keesaan Allah. Dia mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, tapi ketika beribadah dia beribadah kepada selain Allah juga atau menyamakan Allah dengan makhluknya. Berarti dalam hal ini dia tidak konsisten. Kalau dia mestinya konsisten dengan ucapan yang pertama, pengakuannya, keyakinannya bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang beri rezeki, mestinya dia juga meyakini yang berhak untuk diibadahi hanya Allah saja. Makanya makna la ilaha illallah bukanlah artinya la khaliqa illallah, karena ada sebagian yang mengatakan la ilaha illallah artinya la khaliq illallah, la razik illallah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali hanya Allah. Itu makna yang kurang dan tidak tepat. Bahwasanya makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Kenapa? Kalau hanya keyakinan la khaliqa illallah, semua orang mengetahui itu. Seluruh makhluk mengetahui itu. Tapi Allah SWT mengutus Rasulullah untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, meninggikan kalimat tauhid yang artinya adalah tidak ada penyembahan kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah semata. Faqul afala tattaqun? Tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Allah yang ciptakan, Allah yang beri rezeki, Allah yang mengatur alam ini, Allah yang berkuasa. Tidakkah kalian tunduk dan patuh kepadanya? Dalam ayat selanjutnya Allah katakan fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Allah SWT mengatakan, maka itulah fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan itulah ketika kalian mengakui pengakuan kalian itu benar. Tadi kalian yang mengatakan ketika ditanya siapa yang ciptakan, siapa yang memberi rezeki? Allah. Pengakuan kalian itulah yang benar. Itulah kebenaran. Itulah Allah. Pengakuan kalian yang mengatakan bahwasanya yang menciptakan adalah Allah, itulah Allah yang benar. Itulah yang berhak untuk diibadahi. Ketika kalian mengakui bahwasanya tidak ada yang berhak, bahwasanya tidak ada yang menciptakan, yang memberi rezeki kecuali hanya Allah, pengakuan itulah. Pengakuan itu benar. Dan pengakuan itu mestinya membuahkan amalan yang benar, yaitu penyembahan hanya untuk Allah. Itulah Allah SWT yang maha benar, yang telah menciptakan kalian, yang telah memberi rezeki, maka juga Allah yang berhak untuk diibadahi. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Maka tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Fa anna tusrafun? Kenapa kalian memalingkan ibadah kepada selain Allah? Ketika kalian, kata Allah SWT, sudah mengakui bahwasanya yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur alam ini adalah Allah, pengakuan itu benar.
Dan pengakuan itu mestinya dilanjutkan dengan apa? Dengan dengan beribadah hanya kepada Allah saja. Tapi kenapa kalian palingkan ibadah itu kepada selain Allah? Maka kata Allah, tidak ada setelah kebenaran yaitu kecuali kesesatan. Artinya yang kalian lakukan sudah benar, pengakuan kalian benar, tapi kenapa kalian tidak beribadah kepada Allah? Mestinya beribadah hanya kepada Allah. Maka tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Artinya mestinya mereka beribadah kepada Allah SWT, tapi justru mereka palingkan ibadah tersebut kepada selain Allah. Maka jatuh mereka kepada kesesatan. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Maka begitulah kata Allah SWT, bagaimana orang-orang musyrik, mereka ketika mereka didakwahi oleh Nabi SAW, diajak oleh Nabi SAW untuk beribadah kepada Allah SWT, tapi mereka apa? Istamaru, kata Ibnu Katsir, ala syirkihim, yaitu mereka terus menerus melakukan kesyirikan mereka. Senantiasa mereka beribadah kepada selain Allah. Padahal mereka sudah mengakui bahwasanya Allah yang ciptakan, Allah yang beri rezeki, tapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Didakwahi oleh Nabi, ayo beribadah kepada Allah. Kalian sudah benar pengakuan kalian, ayo. Berarti kalau sudah benar pengakuannya, ayo beribadah hanya kepada Allah. Itu yang kalian lakukan selama ini salah. Ketika beribadah kepada selain Allah, kepada berhala-berhala yang ada ini salah, ini keliru. Itu yang didakwahi oleh Nabi SAW kepada orang musyrik. Tinggalkan ini semua. Tapi justru mereka tetap berada dalam kesyirikan. Mereka tetap berada di dalam kesesatan mereka. Maka ketika Allah SWT sudah menetapkan kalimatnya, ketetapannya bagi orang-orang yang fasik, Allah SWT sudah menetapkan. Artinya Allah SWT tidak memberikan hidayah kepada mereka, hidayah taufik. Padahal mereka punya hidayah irsyad. Orang-orang musyrik maka mereka punya hidayah irsyad. Jadi mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak mengamalkan kebenaran tersebut. Maka sudah menjadi ketetapan Allah SWT, kalimat Allah, ketetapan Allah bahwasanya mereka fasaku. Mereka keluar dari ketaatan kepada Allah. Mereka tetap berada dalam kesyirikan, tidak mau. Tidak mau beriman. Annahum la yu'minun, tidak beriman kepada apa yang Nabi sampaikan. Kemudian Allah SWT melanjutkan dalam ayat selanjutnya, qul hal min syurakaikum may yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Qulillahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh fa anna tufakun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah ada di antara sembahan-sembahan kalian, sekutu-sekutu kalian, sembahan selain Allah, berhala-berhala yang kalian buat, yang kalian sembah itu, adakah di antara mereka yang mampu menciptakan pertama kali, kemudian menghancurkannya, kemudian menghidupkannya lagi? Ada enggak? Kata Allah SWT, enggak bisa. Ya gimana? Berhala-berhala itu justru bukan dia yang menciptakan, tapi mereka yang menciptakan berhala itu. Mereka, orang-orang musyrik yang menciptakan berhala, kemudian mereka sembah. Allah SWT mengatakan, adakah di antara berhala-berhala kalian tadi, kata Allah, yang dia bisa menciptakan, kemudian dia hancurkan ciptaannya, kemudian dia ulangi ciptaan itu, dia hidupkan lagi. Ada enggak yang bisa? Ya jelas enggak bisa. Tentunya pertanyaan ini pertanyaan yang sangat menusuk. Karena apa? Karena memang berhala itu jelas mereka yang bikin. Kemudian Allah katakan, bisa tidak berhala itu menciptakan? Kemudian berhala itu juga menghancurkan yang dia ciptakan. Kemudian dia hidupkan lagi. Bisa enggak? Enggak bisa, jelas enggak bisa.
Qulillah yabda'ul khalq. Katakanlah bahwasanya Allah SWT yang pertama kali memulai penciptaan. Allah yang menciptakan pertama sekali segala sesuatu. Allah yang ciptakan pertama kali langit dan bumi ini. Allah SWT ciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Enggak ada contoh sebelumnya, enggak meniru Allah. Bahwasanya Allah SWT menciptakan langit dan bumi tanpa ada sebelumnya contoh yang ditiru, enggak ada. Allah yang pertama kali menciptakan seperti ini. Kemudian Allah SWT yang menciptakan apa yang ada di langit dan di bumi. Makhluk yang ada di langit dan yang di bumi, siapa yang menciptakan? Allah. Tanpa ada contoh juga sebelumnya. Badi'us samawati wal ardh, yang menciptakan pertama kali langit dan bumi dan menciptakan segala sesuatu yang ada pada langit dan bumi itu, makhluk yang ada padanya. Kemudian Allah SWT yang akan menghancurkan lagi. Allah akan hancurkan langit dan bumi dan alam semesta ini dan seluruh makhluk yang ada. Kemudian apa? Tsumma yu'idu. Kemudian Allah SWT kembalikan penciptaan itu di hari berbangkit. Itu Allah berkuasa. Fa'anna tu'fakun, kata Allah SWT. Bagaimana kalian bisa tersesat dari jalan yang benar menuju jalan yang batil, kata Allah SWT. Bagaimana Anda bisa tersesat dari jalan yang benar menuju jalan yang batil? Bagaimana Anda sebenarnya sudah mendapatkan hidayah, hidayatul irsyad, sudah mengetahui Allah yang ciptakan, Allah memberi rezeki, kok bisa Anda tersesat? Mestinya Anda selangkah lagi menuju hidayah taufik, hidayah amal. Maka ini bisa kita lihat bahwasanya seorang ketika dia berilmu, dia memiliki hidayatul irsyad, hidayatul bayan. Tapi hidayah amal itu langkah setelahnya. Betapa banyak orang yang dia berilmu tapi dia tidak mengamalkan, berarti dia tidak dapat hidayah taufik. Dia berilmu, dia tahu ini benar, tapi dia tidak lakukan kebenaran itu. Dia tahu ini salah, tapi justru dia tetap melanggar. Dia punya hidayah irsyad, hidayah bayan, tapi dia tidak punya hidayah taufik dan hidayah amal. Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haq. Qulillahu yahdi lil haq. Afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba amman la yahdi amman la yahdi illa ayyuhda. Fama lakum kaifa tahkumun. Allah SWT mengatakan, wahai Muhammad, siapakah di antara sekutu-sekutu kalian yang kalian sembah ini selain Allah yang bisa memberikan hidayah kepada jalan yang benar? Apakah patung-patung ini bisa memberikan hidayah kepada jalan yang benar, menunjukkan kepada jalan hidayah, kepada yang hak? May yahdi ilal haq. Bisakah mereka menunjukkan kepada jalan yang benar, menuju surga Allah SWT? Jawabannya tentunya tidak. Pertanyaan yang mukhim, artinya membuat mereka tidak bisa menjawab. Mereka tahu jawabannya, tapi nggak bisa mau diucapkan. Kenapa? Karena mereka tahu itu batil yang mereka lakukan. Qulillahu yahdi lil haq. Katakanlah bahwasanya yang memberikan seorang kepada hidayah, petunjuk yang hak, yang akan menggiring seorang, membawa seorang kepada kebenaran adalah Allah SWT. Hidayah di tangan Allah. Hidayah untuk memberikan petunjuk. Hidayah untuk mengamalkan petunjuk tersebut. Ilmu kemudian amal. Qulillahu yahdi lil haq. Katakanlah bahwasanya hidayah untuk menuju kebenaran itu adalah Allah yang punya. Allah SWT yang bisa
memberikan hidayah. Afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba'a amman la yahdi illa ayyuhda. Apakah yang bisa memberikan hidayah kepada kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti, atau yang dia tidak bisa memberikan petunjuk kecuali ketika dia diberitahu baru dia bisa tahu. Artinya kata Allah SWT, siapa yang berhak untuk diikuti? Yang bisa menunjuki seseorang ke jalan yang benar, atau yang dia tidak tahu kecuali baru diberitahu baru dia tahu. Dan itu pun ya berhala tadi nggak paham mereka. Siapa yang berhak untuk diikuti? Ya itu siapa yang memberikan hidayah. Itu Allah SWT yang berhak untuk diikuti jalannya, hukumnya. Fama lakum kaifa tahkumun, bagaimana kalian berhukum? Bagaimana kalian memutuskan? Bagaimana kalian menghukumi? Siapa yang harus diikuti? Siapa yang lebih berhak untuk diikuti? Bagaimana kalian bisa menyamakan Allah dengan makhluk? Menyamakan Allah dengan berhala-berhala ini. Padahal Allah SWT yang memberikan petunjuk, memberikan hidayah. Sedangkan ini berhala tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa memberikan petunjuk. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna, dan mereka dan tidaklah kebanyakan mereka mengikuti peribadatan tadi, mengikuti kesyirikan tadi kecuali illa dhanna, kecuali karena prasangka saja. Kenapa mereka mengikuti penyembahan kepada berhala ini, kepada selain Allah? Karena prasangka, dzan dari mereka. Bahwasanya inilah yang berhak untuk diibadahi, inilah yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Ini dzan, yaitu perkiraan mereka. Yang mana dzan itu tidak memberikan ilmu. Allah SWT kata, inna dzanna la yughni minal haqqi syai'an. Bahwasanya prasangka mereka tidak sedikit pun memberikan kebenaran. Tidak ada di dalamnya kebenaran. Bagaimana mereka menyangka bahwasanya berhala ini sama dengan Allah? Ini prasangka mereka. Tentunya prasangka yang tidak ada secercah kebenaran pun di dalamnya. Bagaimana mereka menyangka bahwasanya berhala-berhala yang mereka buat sendiri, mereka samakan dengan Allah yang bisa menciptakan langit dan bumi? Tentunya prasangka ini sangat jauh dari kebenaran. Innallaha alimun bima yaf'alun, dan sungguhnya Allah SWT alim, maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan Allah SWT mengetahui. Kemudian Allah SWT menjelaskan ayat selanjutnya, di mana Allah SWT menjelaskan, wa ma kana hadzal Qur'an ay yuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Bahwasanya tidaklah Al-Qur'an ini menurut sebagian orang kafir Quraisy sendiri menyangka bahwasanya Al-Qur'an ini dibikin oleh Muhammad atau hasil dari pemikiran Muhammad. Kata Allah SWT, Allah menyangkal itu semua. Tidaklah Al-Qur'an ini sesuatu yang didatangkan oleh selain Allah, sesuatu yang dibuat-buat oleh selain Allah, tidak. Al-Qur'an ini datang dari Allah. Ya, Al-Qur'an yang menjelaskan tentang Allah SWT. Al-Qur'an ini bukanlah sesuatu yang dibuat-buat oleh selain Allah, yang didustakan atas nama Allah. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya,
kitab Taurat dan Injil dan Zabur, wa tafsil, dan menjelaskan merinci terhadap apa yang ada sebelumnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalam Al-Qur'an ini bahwasanya datang dari Allah dan seluruh apa yang ada di dalamnya benar. Apa yang ada di dalam Al-Qur'an semuanya benar. Ini keyakinan kepada Al-Qur'an. Segala sesuatu yang ada dalam Al-Qur'an benar. Benar datang dari Allah dan juga apa yang diberitakan dalam Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an berbicara tentang umat terdahulu benar adanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara, ketika Al-Qur'an berbicara tentang hari kiamat yang akan datang benar. Tidak ada keraguan di dalamnya. Yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah. Am yaquluna iftara, atau mereka membuat-buat perkataan bohong atau berita bohong atau dusta atau praduga yang tidak benar tentang Al-Qur'an. Mereka menyangka bahwasanya Al-Qur'an itu datang dari selain Allah. Itu adalah prasangka yang dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy di zaman dahulu. Di mana mereka mengatakan ini Al-Qur'an ini bukan datang dari Allah. Tapi Al-Qur'an ini dibuat oleh Muhammad. Ini hasil dari pemikiran Muhammad sendiri. Dibuat-buat. Jadi Al-Qur'an ini kata mereka dibuat-buat, sesuatu yang dibuat-buat. Allah SWT menantang mereka, am yaquluna iftara, atau mereka mengatakan Al-Qur'an ini dibuat-buat. Qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau memang Al-Qur'an ini dibuat-buat atau hasil buatan Muhammad, kata Allah, qul, katakan wahai Muhammad, fa'tu bi surah, datangkan satu surah. Datangkan satu surah yang semisal dengan Al-Qur'an itu. Ini kan Muhammad yang bikin. Coba Anda juga bikin. Qul fa'tu bi suratin min mithli, katakan wahai Muhammad, datangkan satu surah yang semisal dengan Al-Qur'an. Wad'u man istata'tum min dunillah, dan panggil ajak seluruh manusia, jin, seluruh makhluk selain Allah. In kuntum shadiqin, jika kalian benar dalam dakwaan kalian, dalam prasangka kalian, dalam statement kalian, dalam pernyataan kalian yang kalian mengatakan Al-Qur'an buatan Muhammad. Coba datangkan. Muhammad kan manusia seperti kalian, dia bisa bikin seperti Al-Qur'an. Coba bikin seperti Al-Qur'an juga. Kalau memang Al-Qur'an itu buatan Muhammad. Maka ini ayat yang menantang seluruh makhluk, manusia, jin, dan seluruhnya untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an. Sejak Al-Qur'an diturunkan sampai hari ini dan sampai hari kiamat, tidak ada yang bisa menjawab tantangan Allah Subhanahu wa taala ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menantang ini 3 macam dalam Al-Qur'an. Pertama Allah sebutkan, yaitu di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-88. Allah Subhanahu wa taala katakan, qul la in istamatil insu wal jin ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah, kalau seluruh manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an ini, mereka tidak akan bisa mendatangkan semisal dengannya, walaupun sebagian mereka dengan sebagian lain saling bantu-membantu. Enggak mungkin bisa, kata Allah. Jadi Allah pertama kali coba datangkan seluruh yang semisal dengan Al-Qur'an. Yang semisal dengan Al-Qur'an berarti mendekati 114 surah, 30 juz. Coba datangkan. Kalian gak bisa, Allah turunkan. Kalau gak bisa 30 juz, gak bisa 114 surah, kata Allah dalam surat yang lain 10 surat aja lah. Allah katakan itu dalam surah Hud nanti. Am yaquluna iftara, qul fa'tu bi 'ashri suwarin mithlihi muftariyat wa man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Atau mereka mengatakan Al-Qur'an ini buat-buat, bohong. Katakan, datangkan yang semisal Al-Qur'an 10 surat saja. 10 surat. Yang semisal dengan Al-Qur'an. Panggil semua selain Allah. Manusia, jin, silakan bersatu padu, bersekongkol, bersekutu, silakan buat semua 10 surat. Yang semisal dengan Al-Qur'an bisa, enggak bisa. Jika kalian benar dalam dakwaan kalian, dalam pengakuan kalian, tuduhan kalian yang kalian menuduh apa? Al-Qur'an buatan Muhammad. Ini tentang Allah. Jadi yang ketiga ayat ini.
Datangkan satu surah. Satu Al-Quran nggak bisa. 10 surah nggak bisa. Satu surah saja kata Allah SWT. Fa'tu bi suratin min mithli. Datangkan satu surah. Semuanya ini juga dalam awal surah Al-Baqarah. Yaitu surah Madaniyah sebenarnya. Yang mana surah-surah sebelumnya, surah Isra, Hud, surah Makkiyah, surah yang di dalamnya isinya tantangan, termasuk surah Yunus, surah Makkiyah. Surah menantang orang kafir Quraisy. Tapi dalam surah Al-Baqarah juga disebutkan di awal surah Al-Baqarah, fa'tu bi suratin min mithli. Datangkan satu surah. Walaupun itu surah Madaniyah. Intinya apa? Allah SWT menantang orang-orang musyrik yang mereka menuduh bahwasanya Al-Quran ini buatan manusia, buatan Muhammad. Datangkan coba. Satu Al-Quran enggak bisa. Ya sudah 10 surah saja enggak bisa. Satu surah saja deh enggak bisa. Kalau orang kafir Quraisy saja yang mereka ketika Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, orang kafir Quraisy ketika itu berada di puncak sastra Arab ketika itu. Jangan kita menyangka di zaman jahiliyah maksudnya mereka itu bodoh dalam arti yang enggak bisa. Bodoh dalam pemikiran kita bodoh. Justru ketika Nabi diutus, orang kafir Quraisy berada di puncak sastra Arab. Bagaimana mereka berbicara dengan benar, dengan lahjah yang benar, tidak ada salah dalam berbicara. Berbicara itu enggak salah mereka. Kalau hari ini banyak orang Arab yang salah dah cara bicaranya. Yang seharusnya dhammah difathahkan, fathah dikasrahkan dan seterusnya. Orang Arab zaman Nabi enggak ada mereka salah. Mereka orang yang ahli dalam bahasa. Seluruh orang-orang Quraisy mereka ahli bahasa. Enggak mungkin salah mereka berbicara salah enggak salah dari sisi nahwu dan sharaf enggak salah mereka. Walaupun mereka enggak tahu istilah nahwu dan sharaf karena itu enggak ada di zaman mereka. Bagaimana mereka berbicara dengan penuh dengan syair-syairnya. Tapi mereka enggak bisa mendatangkan Al-Quran. Apalagi di zaman sekarang. Yang jauh dari sastra. Yang mereka di zaman itu ada suatu pasar yang khusus. Itu mereka berlomba syair. Kalau di kita syair itu puisi. Itu enggak ada. Kecuali di zaman kafir Quraisy ketika itu. Bagaimana mereka berada di puncak sastra ketika itu. Makanya Al-Quran diturunkan ketika itu. Tentunya Al-Quran diturunkan ketika masa-masa keemasan sastra Arab. Sebab kalau seandainya Allah menurunkan Al-Quran di masa yang ketika itu sastra Arab turun, kemudian Allah menantang, itu kan istilahnya tantangannya enggak sepadan. Yang ditantang itu kan harus orang kuat gitu loh. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya sastra Arab itu puncaknya di zaman Quraisy. Ketika itulah Allah turunkan Al-Quran. Allah tantang. Kalian kan ngaku paling sastrawan ini. Sastrawan Arab semua. Coba datangkan. Yang mereka berbangga dengan syair-syair mereka. Tapi nggak ada yang bisa. Begitu juga. Itu hikmahnya. Allah SWT misalnya mengutus Nabi Musa ketika puncak sihir masa keemasannya di dunia ini di zaman Nabi Musa. Sihir itu mencapai puncaknya. Allah utus Nabi Musa. Kalahkan mereka. Kedokteran puncaknya di zaman Nabi Isa. Utus Nabi Isa. Enggak bisa. Termasuk di sini Al-Quran. Sastra Arab masa puncaknya di zaman kafir Quraisy. Diturunkan Al-Quran, ditantang mereka. Coba datangkan satu surah yang semisal dengan Al-Quran, nggak bisa mereka. Maka ini Allah SWT menantang ya. Dan tantangan ini masih ada terus sampai hari kiamat.
yang bisa menjawab tantangan ini, dan tidak ada yang bisa sampai hari ini dan sampai hari kiamat tidak akan ada yang bisa menjawab tantangan Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan satu surah dengan Al-Qur'an. Nah, wallahu taala mungkin sampai di sini dulu kajian kita pada malam hari ini, kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, dan mungkin sedikit nanti kita akan pulang tentang ayat ini. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.